Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang membawa kita memasuki tahun baru ini. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati tahun ini. Karena itu mari siapkan waktu, awali hidup di tahun baru ini dengan beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Telah datang tahun baru. Pujian ini berisikan doa agar Tuhan berkati di tahun baru ini. Supaya diberkati, kita harus hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami akan memulai perjalanan di tahun baru ini. Karena itu, awalilah perjalanan hidup kami di tahun ini dengan firman-Mu. Engkaulah yang meletakkan dasar menuntun kami supaya kami tidak berjalan menurut kehendak dunia ini, tapi kami berjalan menurut kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dan jamah semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, supaya semua mau hidup dari dan di dalam firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan saat ini di hari pertama tahun baru ini dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 4. Begini dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bersyukur kita ada di hari pertama tahun 2024. Ini semua karena keajaiban Tuhan. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, selamat tahun baru. Tuhan berkati orang semua. Amin. Dan tema renungan di hari pertama tahun baru ini adalah taat dan setialah masuk tahun baru. Bagian firman disampaikan oleh Musa kepada umat Israel sebagai generasi baru
yang akan memasuki tanah perjanjian, agar mereka tetap mengingat tentang perbuatan Tuhan yang ajaib yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Dilihat Keluaran 12 ayat 41. Disampaikan juga kepada umat untuk tetap mengingat tentang tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Pakaian tidak menjadi buruk, kaki tidak menjadi bengkak. Tuhan membiarkan mereka lapar dan memberi mereka makan mana, supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh umat Israel dalam perjalanan panjang di padang gurun, semua atas kehendak Tuhan, dengan maksud untuk merendahkan diri mereka, menguji dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati. Apakah mereka tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Ayat 2-4. Dan karena itu, umat diajak agar melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Kata setia dari bahasa Ibrani lismor, artinya berkelanjutan, continue, terus menerus. Umat harus melakukan terus-menerus perintah Tuhan, maka umat akan hidup bertambah banyak dan akan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Ayat 1. Ketaatan dan kesetiaan melakukan perintah Tuhan akan diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan, kita telah menapaki perjalanan panjang di tahun yang lalu. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar. Dia menuntun, menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Dia melakukan mujizat-mujizatnya. Karena itu, ketika kita memasuki tahun baru ini, kita diingatkan dan didorong agar jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Kita harus merendahkan diri dan bergantung kepada Tuhan dengan tetap setia, terus menerus melakukan perintah Tuhan, sehingga tahun baru ini menjadi tahun berkat, tahun kemujuran, tahun kesuksesan, dan tahun kemenangan bagi kita bersama keluarga. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah diberitakan. Kiranya ini akan menjadi titik berangkat kami di menapaki perjalanan di tahun baru ini. Dan karena itu, semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, biar firman ini akan diingat-ingat. Kami mau tetap setia melakukan perintah Tuhan, tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Sebab dengan taat setia melakukan perintah Tuhan di tahun baru ini diubahkan oleh Tuhan menjadi tahun penuh berkat, tahun penuh keberhasilan. Biar itu yang kami alami, dan karena itu semua yang mengikuti biar diberkati oleh Tuhan. Firman ini memberi semangat bagi kami, sehingga kami semua meraih janji-janji berkat Tuhan yang Tuhan siapkan di tahun baru ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang putus harap diberi pengharapan baru. Sehingga kami mau menatap hari depan yang gemilang di tahun baru ini. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar umat Tuhan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjaga, menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga dalam perjalanan di tahun baru ini. Amin. Trims.